Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sonia Aprilia dengan NIM 21120125125020. Saya dari Teknik Komputer angkatan 2025 dan asal dari Cirebon. Di sini saya akan mempresentasikan program Raindropal sebagai tugas akhir praktikum pemrograman dasar. Program ini adalah aplikasi berbasis GUI untuk melacak asupan air minum harian dengan target yang dihitung otomatis berdasarkan berat badan. Program ini menerapkan konsep dari modul 1 tentang variabel dan tipe data, modul 2 tentang pengkondisian, modul 3 tentang perulangan, modul 4 tentang function dan method, modul 5 dan 6 tentang object oriented programming, serta modul 8 tentang GUI programming. Mari kita mulai pembahasan kode secara mendetail. Pada bagian awal, saya mengimport library OS dan CSV untuk operasi file, datetime untuk mencatat waktu, tkintar untuk GUI, ttk untuk progress bar, dan message box untuk dialog. Di sini terdapat kelas pertama, yaitu adalah kelas user. Kelas ini menerapkan konsep modul 5, yaitu kelas dan konstruktor. Metode init adalah konstruktor yang menginisialisasi atribut self berat dengan nilai 0,0. Ini menerapkan modul 1 tentang variabel dengan tipe data float. Metode hitung target di sini menerapkan modul 4 tentang metode menerima parameter berat menggunakan max 0,0 atau bisa dibilang ini 0,0 dengan tipe data float untuk mencegah nilai negatif yang menerapkan modul 2 tentang pengkondisian implisit lalu mengembalikan integer self berat dikali 30. Nah, ini juga bagian dari modul 1 tentang tipe data. Selanjutnya ada kelas kedua, yaitu ada kelas log. Nah, di sini menerapkan modul 5 tentang kelas, lalu ada metode init juga sebagai konstruktor yang menyimpan pet file ke self log file yang merupakan variabel string dari modul 1. Nah, selanjutnya di sini menggunakan OS MacDirs dengan axis oke sama dengan true untuk membuat folder baris 18 sampai 20 menggunakan pengkondisian if dari modul 2 untuk mengecek apakah file sudah ada. Jika belum, maka akan membuat file CSV dengan header. Nah, di sini ada metode simpan, lalu mendapatkan waktu dengan datetime now, lalu menulis baris baru berisi tanggal ISO, waktu, dan jumlah dengan mode append atau tambah. Selanjutnya ada metode baca hari ini, menerapkan modul 1 tentang array dengan menginisialisasi list kosong, di sini list hasil, lalu mendapatkan tanggal hari ini sebagai variabel string, membaca file dengan CSV di reader, dan pada baris 32 sampai 34 ini menggunakan if untuk memfilter data hanya hari ini, lalu mengembalikan list berisi dictionary. Selanjutnya ada metode total hari ini, menggunakan sum dengan generator expression untuk menjumlahkan semua amount meal. Metode reset hari ini di sini terdapat di baris 39 sampai 48, yaitu untuk membuat file temporary, lalu membaca file asli 25 sampai 48 menggunakan perulangan for dan pengkondisian if untuk menulis ulang hanya data yang bukan hari ini, lalu OS replace untuk mengganti file asli. Selanjutnya ada kelas ketiga, yaitu kelas appgui. Di sini tentunya kelas menerapkan modul 5 tentang kelas, lalu modul 8 tentang GUI programming. Nah, di sini terdapat metode init sebagai konstruktor dari modul 5, menyimpan root, membuat instance user dan log, yang menerapkan modul 6 tentang encapsulation, lalu menginisialisasi target dengan 0 sebagai variabel integer modul 1, lalu mengatur title, ukurannya, dan background tampilan programnya. Selanjutnya di sini ada style progress bar hijau, lalu memanggil build UI dan refresh yang menerapkan modul 4 tentang pemanggilan metode. Nah, kita masuk ke di sini ada metode build UI, menerapkan modul 4 sebagai metode dari baris 64 sampai 67, membuat frame header dengan label judul dan subtitle, baris 69 sampai 70, membuat frame main, jadi itu frame utamanya. Di sini terdapat card pertama, sini. Nah, sampai sini. Card pertama ini untuk input berat badan. Card kedua baris 86 sampai 103. Di sini untuk mencatat minuman. Selanjutnya ada card ketiga dari baris ke 106 sampai baris ke 121. Card yang terakhir itu untuk card riwayat. Nah, selanjutnya kita masuk ke metode yang ada di kelas aplikasi GUI. Nah, di sini metode hitung baris 124 menerapkan modul 4 tentang metode, mengambil input dengan strip untuk manipulasi string dari modul 1. Baris 126 sampai 128 menerapkan modul 2 pengkondisian if untuk validasi kosong, menampilkan error jika kosong lalu return. Nah, baris ke 130 sampai 133 menggunakan pengkondisian if dari modul 2 untuk validasi angka. Jika bukan digit, maka akan muncul error. Baris 135
Di sini menghitung target dan memanggil metode hitung target dari kelas user, lalu baris 136 sampai 144 menggunakan pengkondisian if else dari modul 2. Nah, jika angkanya itu lebih dari 0, maka dia akan update label target, enable entry dan button, lalu sembunyikan warning, dan refresh jika tidak muncul error. Nah, selanjutnya ada metode tambah. Nah, di sini menerapkan modul 4, yaitu tentang metode, dengan validasi serupa menggunakan pengkondisian if dari modul 2 untuk input amount. Nah, selanjutnya di sini juga terdapat cek angka seperti di metode hitung tadi. Jika jumlahnya itu lebih dari 0, maka dia akan menjalankan fungsi ini, dan jika targetnya sudah penuh, progress barnya sudah penuh, maka akan muncul message box selamat target minum harian tercapai. Dan jika angkanya itu kurang dari 0, maka akan muncul error jumlah harus lebih dari 0. Selanjutnya ada metode reset, menerapkan modul 4, lalu ada pengkondisian if dari modul 2 pada ask yes no. Konfirmasi jika iya, maka akan memanggil metode reset dan refresh. Selanjutnya ada metode refresh. Metode ini menerapkan modul 4 sebagai metode, lalu mengambil total dan menyimpan ke variabel integer modul 1. Nah, selanjutnya di sini ada pengkondisian if else. Nah, selanjutnya di sini juga memakai for dari modul 3 untuk insert data hari ini. Nah, selanjutnya di baris terakhir ini adalah main program yang menerapkan modul 8 GUI, membuat root, window, instance, app GUI, dan main loop. Nah, sekarang saya akan mendemonstrasi program yang menerapkan modul 8 GUI Programming. Nah, saat dijalankan, program akan muncul window rand drop file. Saya input semisalnya berat 65 kg. Nah, sebelumnya perlu diperhatikan bahwa jika kita belum membentuk targetnya, itu di sini tidak bisa mencatat jumlah mili yang sudah kita minum dan tidak bisa klik button tambah ini. Di sini peringatannya silakan hitung target terlebih dahulu. Jadi kita harus menginput berat badannya dulu, lalu kita membentuk targetnya. Di sini saya masukkan 65 kg, hitung target, dan targetnya itu muncul 1950 mili. Nah, lalu warningnya ini sudah hilang, dan ini sudah bisa diisi. Nah, selanjutnya saya akan mencatat semisalnya 250 mili. Nah, data tersimpan ke array modul 1, muncul di tabel melalui perulangan modul 3, dan progresnya tercetak 12%. Lalu akan saya tambah 300 mili menjadi 28%, dan di sini di riwayatnya juga masuk. Lalu saya tambah 500 mili, jadi 53%. Selanjutnya 400 mili, ini saya penuhi saja, jadi 74%, dan 500 mili terakhir, 100%. Nah, di sini jika targetnya sudah tercapai, itu akan muncul message box, selamat target minum harian tercapai. Nah, di sini saya akan mencoba memvalidasi error, tapi sebelumnya saya akan menghapus riwayatnya dulu. Di sini ada button reset untuk menghapus riwayat hari ini. Nah, dia akan muncul message box konfirmasi apakah ingin menghapus semua data hari ini. Jika no, itu akan kembali lagi, tidak terjadi apa-apa. Jika yes, maka semua riwayat minum hari ini sudah hilang. Nah, di sini saya akan validasi error. Nah, saya akan coba untuk masukinnya ada hurufnya. Di sini akan muncul message box error, masukkan angka yang valid. Jika saya isi kosong juga, tidak bisa, akan error, masukkan berat badan. Nah, mungkin sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.